Wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang website kami, yaitu dengan judul Rancang Bangun Sistem Kriptografi Modern Berbasis Website. Dengan saya sendiri, Muhammad Fikri Ramadan, dan rekan saya, Muhammad Fauzan Delvani. Baiklah, latar belakang keamanan data merupakan hal yang sangat penting pada saat ini, dikarenakan informasi pada suatu institusi itu sangatlah penting dan bersifat kerahasiaan. Di era informasi ini, setiap institusi itu memiliki dokumen-dokumen penting yang bersifat rahasia dan hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Sistem informasi dikembangkan harus menjamin keamanan dan kerahasiaan dokumen-dokumen tersebut. Namun, dokumen dari setiap institusi ini seringkali disadap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan metode untuk mengamankan dokumen-dokumen yang bersifat kerahasiaan ini. Salah satunya dengan menggunakan metode kriptografi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami proses enkripsi Advanced Encryption Standard atau disebut AES dan Data Encryption Standard atau disebut DES dalam mengamankan data. Dalam proposal ini terpikir sebuah ide untuk membuat pembelajaran kriptografi modern berbasis website. Website tersebut akan memproses enkripsi AES dan DES dalam kriptografi modern. Harapan dibuatnya website ini dapat mempermudah untuk mempelajari dasar kriptografi modern dan bisa menerapkannya dalam dunia nyata sebagai pencegahan cyber attack di dunia maya dan tindak kejahatan lainnya. Kemudian tujuan dan manfaat. Tujuan dari proyek ini adalah menerapkan kriptografi modern dalam pembuatan website. Kemudian membuat website kriptografi modern sederhana untuk semua kalangan. Manfaatnya diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memahami dasar-dasar kriptografi modern dengan mudah sehingga bisa mengimplementasikan studi kasusnya di dunia nyata dalam sistem komputer maupun di luar itu sebagai kebutuhan sehari-hari. Kemudian landasan teori. Yang pertama itu algoritma symmetric cryptosystem. Symmetric cryptosystem atau kriptografi simetris disebut juga sebagai kriptografi konvensional adalah algoritma yang menggunakan kunci untuk proses enkripsi sama dengan kunci untuk proses deskripsi. Algoritma simetris dibagi menjadi dua, yaitu algoritma aliran atau stream chipper dan algoritma blok atau block chipper. Pada algoritma aliran, proses penyajian berorientasi pada satu bit dan satu bit data. Sedangkan pada algoritma blok, proses penyandiannya berorientasi pada sekumpulan bit atau bit data per blok. Kemudian algoritma simetris cryptosystem. Algoritma simetris pada pertengahan tahun 70-an atau Whitfield, D.V. dan Martin Hellman menentukan teknik enkripsi asimetris yang merevolusi dunia kriptografi. Kunci asimetris adalah pasangan kunci-kunci kriptografi yang salah satunya dipergunakan untuk proses enkripsi. Dan yang satu lagi untuk deskripsi. Semua orang yang mendapatkan kunci publik dapat menggunakannya untuk mendeskripsikan suatu pesan, sedangkan hanya satu orang saja yang memiliki rahasia tertentu dalam hal ini. Kemudian untuk pembongkaran terhadap sandi yang dikirim untuknya, sebagai contoh jika Anto mengirimkan pesan untuk Badu, Anto dapat merasa yakin bahwa pesan tersebut hanya dapat dibaca oleh Badu, karena hanya Badu bisa melakukan deskripsi dengan kunci private-nya. Tentunya Anto harus memiliki kunci publik Badu untuk melakukan enkripsi. Anto bisa mendapatkan dari Badu atau dari pihak ketiga seperti Tari. Adapun untuk
Algoritma yang dipakai dalam proyek ini ada 3. Yang pertama adalah algoritma DES. Algoritma DES merupakan algoritma yang bertipe block keeper yang termasuk dalam algoritma simetris, di mana pengoperasiannya berjalan pada ukuran blok 64 bit plaintext untuk menghasilkan 64 bit ciphertext dengan menggunakan 64 bit external key serta prosesnya yang dilakukan sebanyak 16 round. Pada contoh gambar di bawah ini, langkah pertama yaitu merubah plaintext yang juga key ini menjadi sebuah bilangan biner. Kemudian bilangan biner tersebut diproses yang disebut dengan primitive choice, yang dimana proses ini akan diulang sebanyak 16 kali. Kemudian key yang sudah didapat dari plaintext dan chip key itu yang sudah dijadikan biner diberi tanda indeks pada tab masing-masing. Selanjutnya, hasil dari proses dari yang sebelumnya tadi menghasilkan dua kubu yaitu left dan right. Pada PC 1 itu membagi bit-bit menjadi dua bagian yaitu left dan do. Sebagai contoh urutannya 57, 49, 41, 33, 25, 17 dan 9. Dan diurutkan seperti gambar di bawah. Lalu urutkan ini dengan biner sebelumnya. Lakukan proses itu sebanyak 16 kali, maka akan menghasilkan sebuah enkripsi dan deskripsi. Adapun untuk algoritma AES merupakan algoritma kriptografi yang dapat digunakan untuk mengamankan data, yang dimana ini berbasis blok ciphertext simetris yang dapat mengenkripsi dan juga deskripsi. Enkripsi merubah data yang tidak dapat lagi dibaca di sebuah ciphertext, sebaiknya deskripsi merubah cipher data menjadi bentuk semula. Algoritma AES menggunakan kunci kripto 128, 192, dan 256 bit untuk menenkripsi dan ekskripsi data pada blok 128 bit. Berikut adalah proses gambar dari algoritma AES. Ada addron key, subbyte, zeroth, bit column, addron key. Untuk penjelasannya akan saya bahas di slide selanjutnya. Baik, di sini dijelaskan bahwa yang pertama adalah addron key, yang adalah pada mengkombinasikan ciphertext yang sudah ada dengan cipher key dengan hubungan XOR. Bagiannya bisa dilihat pada bagian kedua ini. Terus pada proses selanjutnya yang disebut dengan subbytes, yang merupakan proses menukar isi matriks yang ada dengan matriks label lain yang disebut dengan read-naill S-box. Berikut di bawah adalah proses bagan dari subbytes. Yang ketiga yaitu adalah proses shift-rough, yang merupakan proses untuk melakukan shift atau pergeseran pada setiap elemen blok tabel yang dilakukan per barisnya. Yaitu baris pertama tidak dilakukan pergeseran, baris kedua dilakukan pergeseran 1 byte, baris ketiga dilakukan pergeseran 2 byte, dan begitu seterusnya. Ilustrasi dari shift-rough terlihat dari gambar ini. Kemudian proses selanjutnya adalah mix column, yaitu adalah mengalihkan tiap elemen dari blok keeper dengan matriks yang ditunjukkan oleh gambar sebelumnya. Tabel sudah ditentukan dan siap pakai. Penggalian dilakukan seperti perkalian matriks biasa, yaitu menggunakan dot product, lalu perkalian keduanya dimasukkan ke dalam sebuah blok keeper baru. Berikut adalah proses gambaran dari mix column. Selanjutnya adalah algoritma RSA, yaitu merupakan algoritma yang dari bagian algoritma asimetris, di mana kunci yang digunakan untuk menenkripsi berbeda dengan yang digunakan untuk mendeskripsi. Kunci ini berbeda dengan algoritma simetris, yang dimana enkripsi dan deskripsi itu menggunakan kunci yang sama. Kalau algoritma ini itu tidak sama. Kunci yang digunakan untuk menenkripsi disebut dengan kunci publik atau public key, yang digunakan untuk mendeskripsi disebut dengan kunci private atau private key. Berikut adalah proses dari algoritma RSA. Yang pertama, contohnya, tentukan dua bilangan prima yaitu P dan Q. Ini dicontohkan adalah 11 dan 13. Selanjutnya, mendapatkan nilai N di mana rumusnya adalah N sama dengan P kali Q. Di sini dicontohkan bahwa N sama dengan 11 kali 13 sama dengan 143. Terus yang selanjutnya itu mendapatkan nilai M di mana rumusnya sama dengan M P kurang 1 dikali Q kurang 1 dan akan menjadi seperti gambar di bawah. Kemudian
menentukan nilai E dengan syarat E sama dengan E lebih besar daripada 1 dan GCD ME sama dengan 1, di mana 17 adalah nilai yang memenuhi syarat untuk nilai E. E sama dengan GCD 120 sama dengan 17 sama dengan 1. Kemudian proses selanjutnya yaitu menentukan nilai D dengan syarat D sama dengan D dikali E mod M sama dengan 1, di mana 473 adalah nilai yang memenuhi syarat untuk nilai D. Berikut adalah gambaran dari proses nomor 5. Kemudian setelah itu dari proses di atas maka dia akan mendapatkan kunci publik dan kunci private, di mana public key sama dengan EN, private key sama dengan D sama DN, dan kunci akan menjadi seperti gambar di bawah, tulisan di bawah. Setelah mendapatkan public key dan private key, proses selanjutnya melakukan enkripsi dan deskripsi. Selanjutnya yaitu melakukan simulasi dari project yang telah dibuat. Baiklah, ini adalah simulasi dari proyek kami yaitu website kriptografi modern. Yang di sini terdapat pendahuluan yaitu penjelasan tentang kriptografi modern seperti tampilan pada tampilan ini. Kemudian itu ada simetris, di situ akan memproses algoritma simetris DES dan algoritma simetris AES. Kemudian itu ada algoritma asimetris yang akan memproses algoritma asimetris RSA. Untuk algoritma simetris akan dijelaskan oleh Fauzan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang algoritma simetris. Yang pertama adalah algoritma DS. Di sini saya contohkan konteksnya adalah kemudian saya akan masukkan save kodenya 1, 2, 3. Maka beginilah contoh dari hasil enkripsi. Untuk algoritma DS yang kami buat ini hanya berupa enkripsi saja. Kemudian untuk algoritma AES saya akan mencontohkan kembali. Dan saya akan memberikan key. Di sini key-nya tidak boleh kecil, harus 16 bit. Jadi langsung saya submit. Nampak hasil enkripsi yang telah dibuat dari proses tadi. Kemudian saya akan mencontohkan ciphertext-nya dengan kode yang sama. Terlihat bahwa hasil deskripsi berhasil dan juga enkripsi tadi berhasil. Kemudian algoritma simetris yaitu RSA akan dijelaskan oleh rekan saya Fikri. Baiklah, untuk algoritma RSA yang di sini itu kita harus menginputkan X yaitu bilangan prima yang lebih besar daripada 7. Di sini saya contohkan untuk nilai X-nya itu 11. Kemudian kita harus memasukkan nilai Y yang bilangan prima harus besar lebih dari 7, tetapi harus berbeda dari nilai P-nya. Nilai P-nya adalah ini 11, berarti kita harus berbeda dari 11. Saya contohkan itu 13. Kemudian untuk kalimatnya itu kemudian dilakukan enkripsinya. Lalu akan tampil hasil proses dari nilai P, nilai X dan Y yang sudah dienkripsi seperti pada tampilan berikut dan menghasilkan ciphertext pada contoh di bawah ini. Kemudian untuk proses deskripsinya, ini dihapus juga? Enggak, di kalimat aja. Untuk di proses decryption-nya itu kita ubah kalimatnya menjadi kode ciphertext yang tadi yang sudah dienkripsi. Kemudian kita deskripsi menampilkan hasil dari plain text-nya. Baik, segitu aja dari presentasi project kriptografi berbasis website kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.